Irfan Kurniawan ya, selaku peserta ujian skripsi pada siang hari ini. Baik, pada hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 akan diadakan ujian skripsi atas nama Irfan Kurniawan dengan NIM 170101091. Judul skripsinya pembuatan game edukasi protokol kesehatan COVID-19 di SD Negeri Sugihan 3. Baik, nanti untuk pelaksanaan ujian atau tata caranya nanti Mas Irfan Kurniawan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan skripsinya, maksimal presentasi 10 menit. Kemudian nanti setelah presentasi nanti dilanjutkan dengan demo aplikasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan penguji, dan yang terakhir nanti adalah penyampaian hasil. Gitu ya Mas ya. Baik, Pak. Baik, untuk sebelum dimulai, apakah Mas Irfan siap untuk diuji? Saya siap, Pak. Siap ya. Baik, kalau siap, mungkin diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilahkan. Baik, berdoa selesai, silahkan untuk presentasi Mas Irfan, waktu presentasi 10 menit. Silahkan. Bisa dimulai ya, Pak? Ya, silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Eko Purwanto. Selamat siang juga kepada Bu Paulinda dan juga Pak Joni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pembuatan Game Edukasi Protokol Kesehatan COVID-19. Latar belakang dari pembuatan skripsi ini adalah pada era pandemi COVID-19 saat ini, di SDN Sugihan 3 memberlakukan pembelajaran secara blended. Siswa di SDN Sugihan 3 masuk ke sekolah untuk dapat mengumpulkan tugas, dan juga para guru dapat melihat sejauh mana perkembangan siswa dalam belajar, serta memberikan tugas kepada siswa. Melalui hasil wawancara dengan guru, serta observasi pengamatan kepada siswa di SDN Sugihan 3, dapat diketahui jika siswa terkadang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, terutama di luar kelas. Contohnya, mengenai protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Maka dari itu, saya memiliki gagasan untuk merancang dan membangun game edukasi protokol kesehatan COVID-19 di SDN Sugihan 3. Kemudian, batasan masalah dari penelitian skripsi ini adalah yang pertama, materi bersumber pada pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 revisi yang kelima. Yang kedua, game ini berisi materi tentang protokol kesehatan 5M saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, soal pada game menampilkan gambar ilustrasi tentang protokol kesehatan 5M. Yang keempat, jumlah soal yang tersimpan pada game ini berjumlah 15 soal. Yang kelima, jumlah soal yang akan tampil pada game edukasi ini berjumlah 10 soal. Kemudian yang keenam, game ini terdapat button benar atau salah untuk menjawab soal. Kemudian game ini dirancang sebagai media edukasi yang ditujukan kepada siswa di sekolah dasar SD Sugihan 3. Kemudian yang terakhir, game ini dibuat menggunakan software Construct 2. Kemudian tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini atau penelitian skripsi ini adalah bertujuan untuk membuat game edukasi protokol kesehatan COVID-19 pada siswa sekolah dasar yang dapat mengedukasi siswa mengenai protokol kesehatan COVID-19. Kemudian manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, yang pertama dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Yang kedua, dapat menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema atau topik yang berkaitan. Kemudian pada manfaat praktis, yang pertama, penelitian ini diharap dapat membantu pembelajaran kepada siswa melalui media game. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu dalam mengedukasi protokol kesehatan COVID-19 di SDN Sugihan 3.
metode pengembangan sistem menggunakan metode agile, yang dimana terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah konsep development, yang kedua ada design storyboard, yang ketiga adalah implementation, yang keempat testing, dan yang kelima adalah deployment. Kemudian ini adalah perancangan struktur navigasi dari sistem yang saya buat. Yang pertama nanti jika user menggunakan game edukasi ini akan langsung masuk ke menu utama. Kemudian di menu utama terdapat button untuk dapat beralih ke menu belajar, menu mulai, evaluasi, tentang serta keluar dari game. Pada menu belajar nanti terdapat video pembelajaran yang dapat dilihat oleh siswa. Pada menu mulai terdapat 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian setelah menjawab pertanyaan nanti akan mendapat skor. Kemudian di menu evaluasi terdapat deskripsi soal dari menu mulai tersebut, dari pertanyaan yang tampil di menu mulai. Kemudian di tentang terdapat deskripsi dari game ini. Lalu kesimpulan yang pertama dibuat sebagai sarana edukasi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, pembuatan aplikasi menggunakan metode pengembangan sistem agile. Yang ketiga, alat perancangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah perancangan struktur navigasi, perancangan dengan diagram transisi, dan perancangan interface. Yang keempat, hasil aplikasi hanya bisa dijalankan pada platform Android. Yang kelima, berdasarkan pengujian black box, aplikasi dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan metode kuesioner kepada 25 siswa, dapat ditarik kesimpulan bahwa game ini layak dijadikan sebagai media edukasi protokol kesehatan COVID-19. Kemudian saran, yang pertama, game ini dapat dikembangkan lagi supaya bisa berjalan di platform Android. Kemudian yang kedua, game ini dapat dikembangkan lagi supaya bisa responsif di berbagai ukuran layar handphone. Yang ketiga, pada fitur belajar dapat dikembangkan lagi supaya video yang ditampilkan bisa full screen. Yang keempat, dapat dikembangkan lagi dari fitur dan juga tampilan aplikasi. Baik Pak, ini demonya langsung atau gimana Pak? Sudah selesai. Sudah Pak. Sekarang demokan aplikasi. Demokan aplikasi Mas. Iya Pak, benar Pak. Untuk suaranya udah masuk ya Pak? Suara apanya? Suara aplikasinya. Suara ya. aplikasi. Ya. Belum itu? Sudah. Belum. Sebentar ya Pak. Di tempat saya sudah tampil itu. Suaranya Pak, Suaranya? Kalau suara mic memang nggak bisa ini. Mic harus ke mikrofonmu Mas. Kalau dari aplikasi mic nggak timbul suara. Oh gitu. Aplikasi dipakai laptop itu. Kamu pakai dua device ya? Device Pak. Berarti yang ini saya pakai dulu ya Pak. Yang enggak, maksudnya yang laptopnya itu di suara ininya diatur itu bisa di ini. Oh baik Pak. Sudah betul ya Pak? Kalau gambarnya tampil. Iya, maksudnya suaranya. Belum, tidak ada suaranya. Memang harus disetting di apa speakernya itu Kak. Ya udah, ada suaranya, tidak usah pakai aja. Gak usah pakai suara nggak apa-apa? Suaranya apa? Dangdut apa koplo apa? Background gitu Pak, background pada aplikasinya, kemudian nanti di video animasinya juga muncul suara. Gimana Pak? Ini videonya saya udah iya, karena gonmu kamu yang untuk suara ini kamu pakai anu ya? Enggak, maksudnya kamu ngomongnya pakai HP. Ya, ngomongnya pakai handphone. Oh, pakai HP terus presentasinya pakai ini ya, pakai apa namanya?
laptop ya. Iya. Oh, ini tak tak anu ya, tak tutup ya caranya ya. Tak share screen dulu Oh, ya, baik. aku ya. Terus kita orang, Sudah, Pak. wes di sini ya, di ini loh, kelihatan ya, kelihatan mas. Ya, ya. Di speaker ini di, alah, saya sebentar. Ini di, oh sorry, kipi ya, kipi. Hmm. Nih ya, di ini, kemudian di recording ini yang mikrofon ini di disable dulu ya, di Tadi di disable, eh di disable terus ini ya yang mikrofon di disable dulu, terus disable ya, ini tak disable, nanti kalau di disable aku langsung ngomong ya. Jadi, terus yang stereo ini diklik, kemudian yang listen ini, nah ini dicentang, ini dicentang terus di apply gitu ya, tadi ngono di mas. mana? Sound setting ya, open sound setting. Di bukan di ini speaker ini loh, yang bawah ini kan kelihatan, kelihatan. Bentar, Pak. Kelihatan ya Ya. ini. Oh, ini ya, terus di sound ini sound. Oh, baik, Pak. Nah, sound. Terus yang recording ini ya, ya kelihatan. Ya, udah. Recording terus yang ini mikrofon ini di disable, diklik kanan disable dulu. Ya toh, terus yang stereo ini diklik, yang listen ini dicentang, yang listen to this device ini dicentang ini terus di apply gitu ya. Wes Rum, jelas. Coba Tadi nanti. stereo mic klik kiri. Yang apanya? Yang stereo mix. Cuma klik 2 kali gitu loh. Terus yang listen ini centang ini dicentang ini terus di apply kan. Nggak masak ini. Ini nggak dibenar Dian. Coba kayak banget. Bisa dong. Stereo mic. Kemudian mana apa? Stereo mic wes iki. Ya udah. Iki listen. Nggak ada, Pak. Cuma general doang punya saya. Oh iya. Iya. Ini rana ini deh. Nggak ada. Oh iya. Masuk nanya aja. Mungkin soundcard-nya belum terinstall itu Pak Eko. Diinstal lah. Kami install. Ya rasa berarti rasa gue suara ya. Ya Ibu Valida nenek suara nih Ibu. Nggak apa-apa, saya coba Pak. lagi gimana? Ya. Saya coba lagi gimana? Anu aja, punya versi YouTube-nya nggak sih? Versi, oh ada. Nanti ini presentasi seadanya aja, nanti versi YouTube-nya bisa dikirim ke saya dan Pak Eko gitu. Kemarin saya sudah screen dari gamenya. Kalau saya tampilin gimana, Pak? Bu? Bunyi Ya nggak itu ya, aja, Pak? itu kamu demokan dulu aja tanpa suara. Ya. Iya. Nanti yang ada suaranya kita dikirimi kita nanti biar kita lihat suaranya. Nanti itu kamu presentasikan dulu demo aplikasinya. Oh, Ya. baik. Ya. Di share screen lagi. Baik. Udah muncul nih, Pak? Sudah. Baik, ini adalah tampilan awal dari game yang saya buat. Di sini ada logo, kemudian di sini ada button belajar, kemudian button mulai, kemudian di sini ada button evaluasi, lalu ada button tentang, lalu keluar dari game. Terus di bawah sini terdapat skor tertinggi yang berhasil didapatkan sama user atau siswa jika nanti menggunakan game ini. Untuk yang pertama,
masuk ke menu belajar. Di menu belajar ini terdapat tombol back untuk kembali ke menu utama. Lalu di sini nanti jika di play akan muncul video animasi. Lalu tombol pause untuk mempause videonya. Ini saya play. Baik Pak, itu tadi adalah video animasi dari video animasi pembelajaran yang ada di aplikasi ini. Kemudian selanjutnya kita ke halaman mulai atau game dari aplikasi ini. Baik, pada halaman game ini terdapat menu pause untuk mempause game, lalu ada klik lanjutkan untuk kembali ke halaman game, lalu main menu untuk kembali ke halaman main menu atau menu utama. Lalu di sini terdapat waktu yang berjalan mundur selama 3 detik untuk dapat menyelesaikan 10 soal dari pertanyaan yang akan tampil. Lalu di tengah ini adalah skor. Jika nanti siswa berhasil menjawab, nanti akan dapat skor. Lalu angka ini akan ganti. Kemudian
pada kemudian ini adalah nyawa, disediakan 5 nyawa soal. Jika nanti siswa salah dalam menjawab, maka nyawanya akan berkurang 1 gitu, Pak. Misal ini jawabannya benar, nanti akan muncul jawaban kamu tepat. Jika semisal menjawabnya salah, misalkan ini seharusnya jawabannya salah karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian siswa salah menjawab, kemudian dijawab benar, maka akan muncul jawaban kamu kurang tepat. Lalu nyawa di sini akan berkurang gitu, Pak. Kemudian saya percepat nih, Pak. Disalahkan sampai nyawanya habis coba, Mas. Oh, sampai nyawanya habis, Pak. Benar, ini seharusnya salah. Ini salah. Ini harusnya benar, ini salah. Baik. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, jawabannya Anda kalah. Jika nanti berhasil menjawab dengan benar, maka Anda menang gitu, Pak. Lalu jika Bintang mendapat itu ada nilai kalau di tengah itu ada bintang 1, 2, 3 apa itu? ya ada bintang, jadi nanti jika dapat poin 100, nanti akan dapat 3 bintang gitu, Pak. Nah, kalau dapatnya 90 sampai ke 70, itu cuma dapat 2 bintang. Lalu jika 70 ke 50, nanti cuma mendapat 1 bintang, lalu 50 ke bawah itu tidak mendapatkan bintang. Gitu. Dicoba yang 100. 100, baik, Pak. Baik, ini jika mendapatkan 100, Pak, tulisannya Anda menang, mendapatkan bintang 3, kemudian skor yang didapat 100, skor yang pernah didapat yang paling tinggi juga 100. Gitu, apa namanya? Soalnya ada berapa, Mas? Soalnya saya menyajikan 15 soal, tapi yang tampil cuma 10 soal. Acak. Acak, Pak. Diacak. Iya. Acak enggak? Iya, acak, Pak. Jadi Halo. saya menyiapkan kayak 4 paket gitu, Pak. Nah, nanti tergantung paket mana yang tampil gitu. Paketan. Ada 4 paket jadi 15 soal itu. Iya. Jadi setiap satu paket itu ada 10 soal yang nanti akan tampil di game ini. Jadi tergantung paket mana yang tampil gitu, Pak. Terus apa lagi? Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Ya. Baik, kemudian ini ada tombol play untuk kembali ke halaman belajar. Kemudian ini ada tombol untuk kembali ke menu utama. Baik, di halaman utama tadi sudah di halaman belajar mulai, kemudian sekarang di halaman evaluasi. Di halaman evaluasi ini terdapat ilustrasi yang dari soal di halaman mulai tadi. Kemudian kayak ada kunci jawabannya gitu, Pak. Ilustrasi ini jawabannya benar. Kenapa benar? Karena orang-orang di atas sudah menerapkan protokol kesehatan dengan saling menjaga jarak saat mengantri dan juga menggunakan masker gitu, Pak. Jadi nanti bisa di next atau juga di previous gitu. Misal untuk melihat jawaban lain, nanti user atau siswa tinggal next jawaban di sini. Gitu, Pak. Untuk kembali lagi ke halaman menu utama. Gimana, Pak? Enggak, lanjutkan. Untuk kembali lagi ke halaman menu utama, nanti bisa klik tombol X di sini. Kemudian di halaman tentang, di sini terdapat biografi dari saya dan juga tujuan dari pembuatan game edukasi ini, Pak. Gitu. Kemudian di halaman keluar, nah di sini terdapat tulisan apakah kamu ingin keluar dari game ini. Jika ya, nanti akan keluar dari game. Jika tidak, nanti akan kembali lagi ke menu utama, Pak.
Ya kurang lebih seperti itu Pak, game atau aplikasi yang saya buat. Penggunanya nanti SD kelas berapa Mas? Atau semua SD? SD kelas 6 Pak. Halo, Tapi waktu saya mengambil datanya itu, kayak siswanya itu masih kelas 5. eh, Kemudian waktu saya pengujian, siswanya sudah kelas naik 6. ke kelas 6. Yang kelas 6 berarti. Ya, kelas 6. Sudah itu kalau dilihat di pengujian itu sudah diujikan di siswanya ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Iya, sudah. Bu Paulinda, Pak Joni ada mau tanyakan itu programnya. Kalau saya programnya nanti jangan lupa Mas Irfan nanti kirim link YouTube dulu ya. Baik, Bu. Kalau saya sih ini yang menandakan buat anak SD itu apa gitu. Ini buat dari tampilan juga saya bikin yang banyak ilustrasinya agar anak-anak SD itu lebih kayak tertarik gitu Bu menggunakan aplikasi ini. Makanya di aplikasi ini banyak ilustrasi-ilustrasi atau kartun gitu. Tadi ada penjabaran tentang COVID itu apa gitu aja nggak sih? Di pembelajarannya ada. Pembahasan COVID, bagaimana? Ya, di video animasinya. Bagaimana dia menyebar itu ada? Ada. Terus kalau Nah, dia pencegahan terkena, juga ada. kalau kena jadi sakit apa gitu ada? Kayak cuma gejala-gejalanya dong Bu yang saya berikan di video animasinya. Nah, sama ini kalau saya sih pembelajaran ini anak SD-nya itu yang belum dapat kecuali cuman itu anak pakai dasi itu aja ya. Mohon maaf. Jadi ini tuh buat anak SD itu yang saya belum dapat itu tuh. Gitu. Ya. Misalkan nih. Yeah. Edukasi protokol kesehatan COVID sebelum masuk sekolah. Nah, kayak gitu kan lebih implementatif ya. Untuk ke sekolahnya nanti persiapannya tuh harus gimana gitu loh. Terus untuk anak SD itu kan nggak cuman itu, mungkin ada ditambahi kewaspadaan orang tua. Oh, baik. Mohon maaf sampai saya catat ya Bu. Iya. Biar ini tuh terlihat untuk anak-anak gitu loh. Jadi mungkin ada subbab ditambah tentang kewaspadaan orang tua. Jadi misalkan orang tua memakaikan masker. Nah, masker seperti apa sih yang sehat? Itu kayaknya belum saya lihat ya. Kalau yang di video animasi tadi, saya cuma menjelaskan bagaimana cara menggunakan masker secara benar. Kan penggunaan masker secara benar harus dari dagu sampai hidung. Nah, tadi juga saya jelaskan di situ, kalau penggunaan masker ada yang salah tuh yang seperti apa gitu. Nah, mungkin ditambahan untuk orang tua itu. Jadi kewaspadaan orang tua tuh masker yang baik untuk anak tuh yang kayak apa? Baik, Bu. Terus pastikan kayak tulisan BPOM dan yang lainnya mungkin harus ada. Dan yang lainnya, jadi biar kelihatan ini emang protokol untuk anak sekolahan gitu kan. Anak sekolahan itu kan titik tekannya bukan cuman anak-anak yang belajar, tapi malah justru orang tua kan yang harus waspada. Nanti ditambahkan itu aja ya. Mohon Pak Eko. Saya di aplikasi oke. Sudah, Pak, Bu. Maaf ini jaringan saya pedot-pedot. Lanjut Mas Pak. Ivan. Ya. Itu ya aplikasi karena ini untuk anak sekolah ya SD ya. Oke, Pak. Kalau dilihat dari gambarmu itu tadi ada itu ngambil di ini ya, di apa namanya buku pedoman itu ya, buku pedoman ya, dari yang revisi kelima. Nah, itu artinya oke lah dari ambil dari buku pedoman, tapi bagaimana penerapan di anak sekolah gitu kan pada waktu nanti mungkin ada pembelajaran secara offline ya. Kalau kelas 6
Kelas 6 kayaknya ada pembelajaran offline juga ya. Ada sebagian yang offline Iya, Pak. yang di kampus karena kelas 6 ya untuk mengikuti ujian itu biasanya ada yang offline. Ya, misalkan datang ke sekolah ya itu harus bagaimana cara mencuci. Tadi kan 5M tadi ya. Iya, iya, Pak. Tapi di sekolahan misalkan datang pertama cuci tangan, ya lagi tadi pakai masker. Jadi bukan hanya gambar yang Anda ambil dari pedoman pencegahan itu, tapi lebih ke apa namanya anak ya, pada mau datang ke sekolahan misalkan. Satu saat mungkin nanti apa sudah diperbolehkan masuk, tetapi harus dengan protokol kesehatan misalkan. Nah, ini protokol kesehatan ini apa edukasinya ini ya, edukasi ini bisa menjadi pembelajaran atau edukasi bagi anak-anak yang nanti akan masuk ke sekolah. Baik, Pak. Baik, Pak. Gitu ya. Oke, terus Oke, Pak. kemudian ke naskah ya. Naskah. Baik. Ini saya stop screen-nya. Ya, stop aja dah apa-apa. Naskah. Karena kalau di Google Form ya yang daftar isi itu murah-marah kayaknya kalau di Google Form ya, kalau enggak murah-marah ya. Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak. Di Google Form ini loh, di daftar isinya itu berantakan mungkin karena di-upload di Google Form, nah, tapi kalau aslinya mungkin tidak ya. Iya, tidak, Pak. Ya. Oke ya. Oke, Yang yang saya tambahkan di ini aja. Iya. Iya. Saya nambahkan di ini abstrakmu itu ya. Abstrakmu itu yang apa yang alinea kedua itu kan metode. Nah, ini tambahkan satu alinea lagi untuk hasil ya, hasil dari game ini atau hasil dari pengisian, Pak? Hasil penelitian ya, hasil penelitian itu. Ya. Ya, ditambahkan. Iya, Pak. Tapi tetap harus mengacu maksimal 250 kata ya. Nanti Baik, Pak. menambahkan, tetapi tetap harus mengacu pada 250 kata. Nanti yang bahasa Inggris juga disamakan kalau nanti ada penambahan di abstrak yang Indonesia, di Inggrisnya juga disesuaikan ya. Baik, Pak. Ya. Oke, kemudian ini tadi ya buku pedoman itu sumbernya dari buku pedoman itu ya. Iya. Itu waktu saya mengambil judul ini itu adalah judul buku yang paling terbaru yang saya dapatkan, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu, apa Mas yang menjadi pembeda dari ketiga penelitian itu, Mas? Bisa dijelaskan? Kalau yang tentang corona itu yang membuat game edukasi itu saya belum mendapatkan, Mbak. Tapi ya. Di universitas di salah satu di Jogja itu menggunakan media PPT sama juga video animasi. Jadi saya membuat pembaruan ditambah dengan game edukasi gitu, Pak, supaya lebih menarik untuk anak kecil. Ya. Tapi tadi di soal soal apa tadi? Gamenya tadi ya, di gamenya tadi hanya tulisan atau ada suaranya, Mas ya? Yang di halaman mana, Pak? Di gamenya tadi loh. Itu tadi kan ada suaranya enggak di gamenya tadi? Ada background suaranya, Pak. Suara musik saja ya, bukan soalnya ya, yang bukan pembacaan soalnya. Iya, enggak. Video background, terus juga nanti saat ada kayak ngeklik button nanti juga akan muncul suara. Kemudian waktu ada notifikasi jawaban kamu benar, nanti juga akan ada suara gitu. Terus waktu ada bintang yang dari hasil tadi juga ada suara Y gitu. Kalau kalah suaranya gitu, Pak. Ya. Oke, ini kan di metodologi penelitian ada observasi. Kamu mengobservasi apa di studi kasus di SD? Observasi dari kebiasaan murid-murid itu, Pak, waktu di dalam ruangan sama di luar ruangan, Pak. Kan selama pandemi enak siswa nih. Banyak siswa nih. Waktu saya melakukan observasi ini, Pak, itu kan belum PPKM. Jadi kadang
gurunya itu masih masukin siswa, soalnya kan SD lingkupnya kan paling cuma satu desa, jadi dekat-dekat gitu Pak dari sekolahnya. Nah kadang tuh gurunya itu memasukkan murid ya, kadang juga cuma 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Itu guru juga melihat kondisi dan situasinya. Nah waktu masuk itu gurunya, waktu saya tanya tuh biasanya juga cuma ngasih tugas, kalau enggak muridnya ngumpulin tugas ke sekolah, kalau enggak gurunya melihat bagaimana perkembangan dari pembelajaran siswa saat menggunakan metode online gitu Pak. Ya. Ya, terus berarti kamu metode pengembangannya pakai apa? Agil Pak, pengembangan sistemnya agil. Oke, di bab 1 agil ya. Ya. Tahapannya apa saja? Di agil yang pertama ada konsep development, kemudian ada storyboard, lalu bentar Pak, agak lupa. Yang pertama itu konsep development, kemudian yang kedua adalah desain storyboard, yang ketiga adalah implementasi, kemudian yang keempat itu testing, dan yang kelima deployment Pak. Ya, oke. Tahapan-tahapan itu kan kalau di bab 1 menjelaskan bagaimana nanti penulis ya pada tahap pertama apa tadi konsep development itu penulis akan melakukan apa gitu kan ya, yang akan dilakukan oleh penulis gitu kan ya di bab 1. Nah, kemudian di bab 2 itu teori Mas ya, di bab 2 itu teorinya mengenai metode apa tadi agil tadi ya. Itu teorinya. Jadi tahapannya juga sama teorinya, bukan lagi kalau di landasan teori itu kalau kamu copy paste itu dari bab 1 itu. Ya. Nah, itu tolong nanti yang bab 2 itu landasan teori. Ya, berarti teori, betul-betul teori mengenai metode pengembangan agil itu sendiri. Baik, bukan lagi seperti bab 1 ya, apa yang penulis lakukan, tidak. Kalau di bab 1 memang setiap tahapan apa yang akan dilakukan. Tapi kalau di bab 2 di landasan teori berarti teori dari metode agil itu sendiri. Ya, setiap tahapannya juga teorinya bagaimana. Teori dari tahapan masing-masing tahapan itu. Gitu ya. Ya, baik, Pak. Oke, itu kemudian di bab 3 baik tadi untuk material collecting. Jadi kalau saya lihat di aplikasi itu kan banyak sekali kamu ambil gambar-gambar ya, gambar apa tadi, gambar 5M tadi ada ya. Iya, yang di video animasinya. Ya, mencuci tangan, memakai masker gitu. Itu kan gambar itu kamu bikin sendiri atau ngambil? Sebagian ambil dari Freepik, tapi yang gratis, yang nggak ada lisensinya. Kemudian sebagian juga saya bikin sendiri. Kemudian untuk yang pembuatan video animasinya, saya full membuat sendiri menggunakan software Adobe After Effects sama Adobe Premiere, Pak. Oke. Kalau di landasan di material collecting atau pengumpulan bahan itu, di situ saya hanya melihat background ya, tapi penampilan background ya, betul, background. Iya. Di situ kenapa hanya satu? Backgroundnya satu, betul? Iya, backgroundnya sama satu. Oke, tombol itu ngambil ya. Tombol mulai belajar tentang keluar itu juga ambil. Kemudian apa lagi itu? Yang kamu bikin hanya logo COVID-19-nya itu ya? Iya. Ya, nah terus gambar-gambar yang tadi, gambar orang mencuci tangan, memakai masker itu di mana ditaruh? Itu kan juga pengumpulan bahan itu. Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Yang gambar tadi loh, 5M orang mencuci tangan, memakai masker, kemudian berkerumun, menjaga jarak, ya loh. Itu ditaruh di mana tuh? Itu kan juga pengumpulan bahan itu. Oh baik Pak. Nah, nanti saya tambahkan. Kan di situ tidak ada, saya tidak melihat karena kan tadi melihat aplikasi itu ternyata gambarnya kan oke itu tuh tadi. Ya gambar animasimu kan tadi oke kan, gitu. Orang mencuci tangan, orang memakai masker gitu loh. Itu tolong nanti tetap semua ya, bahan yang digunakan untuk membuat aplikasi itu ya disampaikan di sini ya, di pengumpulan bahan. Entah itu membuat sendiri atau mengambil referensi dari mana?
referensi dari mana lah ya, itu tetap meskipun ngambil ya tetap referensinya disampaikan ya di Iya, mana ngambil iya baik. bahannya itu. Nah itu semua ditampilkan, jadi jangan hanya backgroundnya saja, tapi masih ada material collecting yang belum ditampilkan di sini. Itu ya, tolong nanti dilengkapi. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Baik, kemudian bab 4 tidak masalah ya, hanya pengujiannya tadi benar sudah diujikan ya di sekolahan di SD-nya. Sudah Muridnya Pak. berapa kena sampai 25 siswa? Muridnya berapa? Iya 25 siswa untuk kelas 6 Pak. Ya emang saya mengambil di Bisa situ yang paling oke. banyak. Siswanya dalam kelas itu mengambil paling banyak. Ya. Itu ya kelas 6 itu. Dari hasil pengujian ke siswa itu, siswa setelah melihat ini apa namanya aplikasi itu bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami mengenai protokol kesehatan atau tidak ya, dari kesimpulan dari pengujian itu. Ya, kalau dari Sana. kesimpulannya itu bisa Pak. Karena kan waktu pengujian saya ada dua pengujian yang saya ambil Pak. Yang pertama perbandingan rata-rata yang didapatkan dari siswa saat kan siswa itu waktu saya pengujian itu 2 kali menggunakan game itu Pak. Jadi yang pertama game hanya memainkan game yang di menu mulai tadi. Kemudian didapat hasil berapa itu saya catat. Kemudian yang kedua itu siswa saya suruh menonton video edukasinya dulu. Kemudian baru saya suruh untuk main gamenya itu Pak. Kemudian hasilnya berapa juga saya catat untuk saya bandingkan Pak. Oke. Ya, nanti di hasil pengujiannya berarti ini ya buktikan bahwa siswa dengan adanya game edukasi ini lebih bisa memahami apa protokol kesehatan itu ya. Iya Pak. Oke. Yang hasil pengujian itu yang terakhir kan ada hasil pengujian itu tuh. Itu hasil pengujian kuesioner itu loh, halaman berapa ada halaman 77 itu kenapa isi kosong itu ya? Apakah memang kosong atau karena Google Form ya, saya tidak tahu loh. Bentar Pak, saya cek di punya saya nggih Pak. Man 77 nggih Pak. Jadi kalau lewat Google Form halaman 77. Ya di situ sudah ada Pak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Google pada Form ya, di Google Form itu memang kosong atau tampilan Google Form-nya saya tidak tahu. Tadi tempat isi ya? Iya ada yang kesimpulan pengujian kuesioner itu nggih Pak. Di atasnya yang tabel 4, 2, 3 yang tabel hasil pengujian kuesioner itu loh. Itu ada isinya Pak. Ada isinya ya? Berarti Google ya. Form-nya ya di sini ya? Nggih Pak. Akhirnya kan kenapa kosong gitu loh? Mungkin apa Google Form-nya yang Mohon maaf Pak, baterai saya lopet, izin buat itu gitu. Ya, dicas dulu. Ya. Baik Pak, sudah Pak. Ya, gitu ya nanti kalau sudah isi ya sudah, tapi saya takut nanti apa kosong. Kok tahu-tahu kesimpulannya ada gitu loh. Iya, tahu kok kesimpulannya ada di 58. Oke, itu mungkin Bu Paulinda. Bu Paul. Oke, Mas Irfan. Saya di pengujian, ini saya kok nggak jelas ya. Di bab 4 itu ada tabel tapi kok kosong ya, Mas? Halaman 8. Udah disinggung sama Pak Eko juga, Bu. Tapi yang di tabel responden sama pertanyaan itu di punya saya ada, Bu. Atau mungkin bisa saya tampilkan, Bu. Mungkin sebagai di tempat mana? gitu. Coba deh, kayak apa sih? Baik, benar ya, Bu.
Bentar, Ibu. Udah tampil belum, Bu? Proses. Baik, sudah tampil, Bu. Yang ini nggih, Bu. Tabel ini nggih. Heeh. Iya. Oh, 45 tuh poin pertanyaan nomor 4 gitu. Bukan, jadi kan ada pilihan, Bu, apa namanya? Setuju, tidak setuju gitu. Terus nomor 5 itu yang sangat setuju, 4 P1, setuju. P2, P3 tuh pertanyaannya. P1, P2 iya pertanyaannya, R1 itu responden. Mana pertanyaannya? Ini, Bu. Pertanyaannya kan ada 6 toh berarti. Iya, ada 6. Ini yang ketiga. Kemudian ini pertanyaan nomor 4. Ini 5. Coba nomor 1. Ini pertanyaan nomor 1, Bu. Game yang dibuat mudah digunakan. Lanjut. Kemudian ini pertanyaan nomor 2. Yang ini, Bu. Kemudian ini pertanyaannya nomor 3. Lalu ini pertanyaannya nomor 4. Ini pertanyaannya nomor 5. Ini pertanyaannya nomor 6, Bu. Anda membuat 6 pertanyaan itu dasarnya dari mana? Dasarnya saya mencoba untuk mengambil bagaimana experience dari user atau siswa ini saat menggunakan aplikasi ini, Bu. Pertanyaannya ada 6 ini buat sendiri atau mengacu pada suatu pengujian experience gitu? Ini bikin sendiri, Bu. Dari isi pertanyaannya ini. Ini bikin sendiri. Nah, kalau pertanyaan itu, namanya pertanyaan itu sebenarnya nggak boleh, apalagi kan ini kuantitatif, pertanyaan yang ini ya, tidak seperti pengujian black box yang validasi ya, bukan seperti pengujian validasi. Kalau pengujian validasi itu kan pertanyaannya mengikuti aplikasi kita. Yeah. Nah, kalau kuesioner itu sebaiknya itu tuh ada namanya uji validitas, uji dan yang lainnya, Monte. Uji validitas, terus ada lagi uji apa lagi. Jadi uji pertanyaannya aja diuji. Cuman kan kamu nggak akan sejauh itu ya, karena kalau kita menguji pertanyaan itu jadi skripsi yang lain. Nah, sebaiknya ini untuk pertanyaan itu nggak buat sendiri, tapi Anda itu, Mas Irfan itu menggunakan pertanyaan yang pernah divalidasi oleh orang. Kalau itu saya
mengadopsi. Pak, yang mengadopsi, nggih Bu. Nah, Tapi kalau ada Anda bagian yang mengadopsi, saya nah kalau emang mengadopsi itu dikasih linknya. Misalkan nih, pertanyaan ini diadopsi oleh dari penelitian siapa yang telah dilakukan uji validasi, gitu ya. nggih, Jadi Bu. nanti dipastikan bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan ngawur gitu loh Mas, tapi ini adalah pertanyaan yang sudah valid bisa ditanyakan gitu. Karena kalau uji kayak gini itu nggak boleh sak-sae, itu nggak boleh. Nggih, Bu. Ya, karena tadi apalagi Anda ngomong hubungannya yang diuji ada user experience ya. User experience itu sebenarnya punya alat uji sendiri, cuman kalau Anda mengikuti user experience dengan metode tertentu kan jadi satu skripsi sendiri juga ya. Jadi kalau cuman mengadopsi beberapa ya Anda harus nulis ini diadopsi dari siapa gitu. Gitu ya. Nggih, Bu. Terus ini kesimpulannya adalah mana sih simpulannya nih? Gini, kesimpulan itu bukan saran, bukan kayak rumusan atau bukan kayak batasan, Mas. Simpulan itu hasil penelitiannya. Tadi kan tujuannya membuat game edukasi tentang COVID-19 untuk anak SD kan? Nggih, Bu. Coba kalau saya tanya, kesimpulannya, aplikasi bisa dibuat nggak? Bisa. Nah, bisa. Jawabannya apa? Berarti kan ngomonginnya game ini sudah kesimpulannya game telah dibuat dengan berapa proses. Oh, nggih, Bu. Jumlah proses di sistem tuh ada berapa gitu. Ngomonginnya ke situ, bukan game ini dibuat sebagai sarana edukasi. Nah, itu kan udah tujuan penelitian. Nomor B juga tujuan batasan, dikembangkan dengan metode agile, itu kan juga batasan. Alat perancangan yang digunakan, perancangan dengan diagram ini batasan. Jadi ngomongnya tuh langsung, oh hasilnya penelitianku tuh apa ya? Nah, misalkan Mas Irfan tadi ngomongin game, berarti tadi proses di gamenya ada berapa? Kemudian lagi hasil dari game tuh apa? Misalkan ini nomor yang F kan berdasarkan hasil pengujian dilakukan dengan kuesioner dapat ditarik kesimpulan bahwa game ini layak dijadikan sebagai media edukasi. Menurut saya itu kurang tepat karena apa? Pertanyaan itu ada 6. Tadi ya kembali ke pertanyaan. Pertanyaan tentang user experience yang saya baca itu ada 4, pertanyaan tentang informasi COVID itu cuma 2. Menurut Anda, dengan 6 pertanyaan ini, apakah cukup mempresentasikan game ini memiliki informasi yang cukup hanya dengan 2 pertanyaan? Terus, dengan 4 pertanyaan tentang user experience, apakah cukup? Baik, Bu. Nah, pertanyaannya tuh kalau bisa tuh imbang, Mas. Sebab sekarang saya tanya, kenapa pertanyaannya cuma 6? Karena yang saya mengambil yang menurut saya paling penting dan sesuai dengan yang saya buat dulu. Nah, kalau bisa pertanyaan itu imbang. Kalau mau pertanyaan user experience misalkan dibagi 5, yang satu ngomongin user experience 5, yang satu ngomongin kajian informasi itu 5. Jadi perbandingannya tuh pas. Jadi nanti ketika ditarik kesimpulan itu Anda tinggal ngomong berdasarkan user experience dari 25 siswa menyatakan bla 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 bla. Berdasarkan 25 siswa dinyatakan bahwa aspek informasi bernilai berapa persen gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Sampun Mbak Eko. Pak Joni. Nggih. Tambahan saya di ini ya, di bab 4 itu cuma validasi dari aplikasi Mas, validasi konten.
kontennya kan mungkin yang kamu ambil dari online ya, dari online atau dari isu-isu gitu. Validasi konten itu mungkin Anda bisa ambil dari Satgas Covid atau apa gitu. Yang jelas validasi konten bener nggak kontennya seperti ini gitu loh. Ya. Gitu. Berarti nanti saya kayak apa ya, nunjukin dari aplikasi ini ke Satgas Covid gitu. Bukan materi, bukan aplikasinya, materinya. Oh, di materinya gitu, Pak. Materinya itu mungkin di kertas aja, ya. Materi intinya isi-isi dari materi itu diterjemahkan ke kertas, kemudian ada penandatanganan validasi bahwa itu valid gitu. Itu yang pertama itu, kemudian yang kedua, ya. Penandatangannya dari monggo yang bisa memvalidasi kan kayak Satgas Covid kan bisa memvalidasi itu. Ini kan materinya tentang COVID kan? Ya. Ya. Nah, paling itu. Yang kedua, saya masih nunggu kiriman papernya, Mas. Nah, saya pernah ngomong ya, papernya tolong dikirim ke saya. Paper aja karena saya akan kirim ke jurnal terakreditasi gitu loh. Karena ini ada waktu tertentu juga. Mohon itu dikirimkan segera. Ya, oke. Gitu. Terima kasih Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Valida, Pak Joni. Oke, terus ini gimana ini keluar atau langsung di sini aja, Pak? Ini enggak bisa. Langsung saja Pak Eko, tapi penguji ya? nggak bisa mengecek apakah hasilnya bagaimana, nggak bisa. Ngisi nilai jelas bisa, Pak? Valida. Di sistem ngisi nilai bisa bukan jalan? Sudah. Pak Joni? Bu Valida? Saya sudah Pak. Yang di situ kan ada terangannya. Yang belum ngisi cuma Pak Eko. Kalau Bu Paul sama saya sudah. Oh ya, saya memang nunggu. Oke. Ya. Oke, baik Mas Irfan Kurniawan. Baik, setelah melihat hasil laporan skripsi mulai yang dari Anda presentasi, kemudian dibawa komunikasi, kemudian ditanya ketika penguji tadi, berdasarkan hasil berita acara ujian skripsi pada siang hari ini, mahasiswa atas nama Irfan Kurniawan dengan NIM 0101010191 judul skripsinya pembuatan game edukasi protokol kesehatan COVID-19 SD Negeri Sugihan 3 pada siang hari ini dinyatakan tidak mengulang, lulus tapi dengan revisi ya. Revisi sesuai dengan apa yang disampaikan di penguji tadi ya, nanti juga bisa dilihat di naskah yang ada di SSO ya, nanti bisa dilihat, dan juga masukan-masukan dari penguji tadi mohon nanti segera bisa direvisi maksimal 1 minggu. Baik, Pak. Ya. Ada tambahan Pak Joni dan Bu Valida? Ada tambahan Pak? Saya sampun. Sudah. Sudah ya. Baik, kalau sudah saya ucapkan selamat kepada Mas Irfan Kurniawan. Ya, semoga nanti setelah ini ya lulus kemudian bisa mengabdikan ilmunya kepada masyarakat dan bisa menyampaikan ya hal-hal yang baik kepada masyarakat mengenai kampus Duta Bangsa Surakarta ya. Ya, begitu. Ya, terima kasih Pak Joni dan Bu Valida dan Mas Irfan Kurniawan atas waktunya untuk bisa menguji skripsi ya Pak Irfan Kurniawan pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas Irfan. Terima kasih Bu Valida, Pak Joni juga Pak atas bimbingannya Pak.